Itu merupakan suatu alasan lain mengapa mungkin aku menunggu terlalu lama untuk pergi kepada Mesias. Tetapi mereka mengatakan bahwa engkau, semua orang telah tewas di Betlehem. Tak usah dipikirkan siapa yang mengatakannya. Kemarilah, lihat, putraku di sini. Datanglah kepadanya, buatlah anak-anakmu dan Mariammu bahagia. Tahukah kau bahwa kami menderita melihatmu seperti ini? Dan ia membimbingnya menghampiri Yesus yang berdiri di suatu sudut gelap dan baru sekarang maju mendekat. Di bawah sebuah lampu yang telah ditempatkan si pelayan perempuan di atas sebuah peti yang tinggi. Ibu yang malang itu mengangkat kepalanya, dan sekarang aku melihat bahwa dia adalah Eliza yang juga berada di Kalvari bersama para perempuan saleh. Yesus merentangkan kedua tangannya dalam suatu gerak undangan penuh kasih. Makhluk malang itu ragu sejenak, lalu dia mempercayakan tangannya sendiri pada tangannya dan akhirnya, sekonyong-konyong, dia melemparkan dirinya ke dada Yesus dengan mengerang. Katakan padaku bahwa aku tidak bersalah atas kematian Lewi. Katakan padaku bahwa mereka tidak hilang selamanya. Katakan padaku bahwa aku akan segera bersama mereka. Ya, aku akan mengatakannya. Mereka sekarang bersorak gembira sebab kau ada dalam pelukanku. Aku akan segera pergi kepada mereka. Dan apakah yang harus aku katakan pada mereka? Bahwa kau tidak berserah diri pada Tuhan? Haruskah aku katakan itu pada mereka? Para perempuan Israel, para perempuan Daud, yang begitu kuat, yang begitu bijaksana, akan dianggap dusta karenamu? Tidak, kau menderita, sebab kau menderita seorang diri. Kesedihanmu dan kamu dan kesedihanmu, orang tak dapat tahan seperti itu. Tak lagi adakah dalam benakmu perkataan-perkataan pengharapan dari mereka yang direnggut oleh kematian dari kita? Aku bermaksud membangkitkanmu dari kubur-kuburmu dan memimpinmu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkanmu dari kubur-kuburmu. Ketika aku menempatkan rohku ke dalammu, kamu akan hidup. Tanah Israel, bagi orang-orang benar yang tidur dalam Tuhan, adalah kerajaan Allah. Aku akan membukanya dan memberikannya kepada mereka yang menantikan. Juga pada Danielku dan pada Lewiku, dia begitu takut akan kematian. Dia tidak dapat tahan akan gagasan terpisah jauh dari ibunya. Itulah sebabnya mengapa aku ingin mati dan dikuburkan di sisinya. Tetapi mereka tidak di sana dengan bagian mereka yang hidup. Hanya yang mati yang ada di sana dan mereka tidak dapat mendengarmu. Anak-anakmu ada di tempat pengharapan. Tetapi apakah itu sungguh ada? Oh, janganlah terguncang karena aku. Ingatanku telah berubah menjadi air mata. Kepalaku penuh dengan hiruk-pikuk tangis dan kertak kematian putra-putraku. Kertak kematian itu, yang telah melumerkan otakku. Aku hanya punya kertak kematian itu di sini. Dan aku akan menempatkan perkataan hidup di sana untukmu. Aku akan menaburkan hidup, sebab aku adalah hidup, di mana ada pikuk kematian. Ingatlah Yudas Makabe yang agung yang menginginkan suatu kurban dipersembahkan bagi orang-orang yang mati, yang dengan tepat berpikir bahwa mereka ditakdirkan untuk bangkit kembali dan bahwa adalah perlu untuk mempercepat kedamaian mereka melalui sarana kurban yang sesuai. Andai Yudas Makabe tidak yakin akan kebangkitan mereka, akankah dia berdoa dan menyuruh orang banyak berdoa bagi orang-orang yang mati? Seperti ada tertulis, dia ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh, seperti tentunya anak-anakmu juga. Lihat, kau mengatakan ya, jadi, janganlah berputus asa, melainkan berdoalah dengan saleh bagi orang-orang terkasihmu yang sudah meninggal, supaya dosa-dosa mereka dihapuskan sebelum aku pergi kepada mereka. Lalu, tanpa menunggu barang sekejap pun, mereka akan ikut ke surga bersamaku. Sebab aku adalah jalan, kebenaran dan hidup dan aku memimpin. Dan aku mengatakan kebenaran dan aku memberikan hidup kepada mereka yang percaya akan kebenaranku dan mengikutiku. Katakan padaku, apakah putra-putramu percaya akan kedatangan Mesias? Tentu, Tuhanku, aku mengajari mereka untuk mempercayainya.
Dan apakah Lewi percaya bahwa jika aku mau maka aku dapat menyembuhkannya? Ya, Tuhanku, kami berhadap padamu, tetapi sia-sia, dan dia mati patah semangat sesudah begitu banyak berharap. Perempuan itu kembali menangis dengan lebih tenang namun lebih pilu dalam ketenangannya dari apabila dia kacau. Jangan katakan bahwa itu sia-sia. Dia yang percaya padaku, bahkan meski dia mati, akan hidup untuk selamanya. Malam semakin larut, perempuan. Aku akan menggabungkan diri dengan para rasulku. Aku meninggalkan bundaku bersamamu. Oh, maukah engkau tinggal juga? Aku takut apabila engkau pergi, siksaanku akan mulai kembali. Badai baru saja mulai tenang begitu mendengar perkataanmu. Janganlah takut, ada Maria bersamamu. Aku akan datang kembali besok. Aku harus menyampaikan sesuatu kepada para gembala. Dapatkah aku menyuruh mereka untuk pergi ke rumahmu? Oh, ya, mereka biasa datang juga tahun lalu untuk putraku. Di belakang rumah ada sebuah kebun buah-buahan dan halaman desa. Mereka dapat pergi ke sana seperti yang biasa mereka lakukan waktu itu, untuk menjaga kawanan bersama. Baik, aku akan datang. Jadilah baik. Ingatlah bahwa di bait Allah Maria dipercayakan padamu. Aku mempercayakannya padamu juga malam ini. Ya, janganlah khawatir, aku akan mengurusnya. Aku akan memastikan makan malamnya, istirahatnya. Sudah berapa lama aku tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Maria, maukah engkau tidur di kamarku, seperti yang dilakukan Lewi ketika dia sakit? Aku tidur di tempat tidur putraku, engkau di tempat tidurku. Dan aku akan merasa seolah aku mendengar napas ringannya lagi. Dia selalu menggenggam tanganku. Ya, Eliza, tetapi sebelumnya kita akan memperbincangkan banyak hal. Tidak, engkau lelah, engkau harus tidur, kau juga. Oh, aku sudah tidak tidur selama berbulan-bulan. Aku menangis dan menangis. Aku tak dapat melakukan suatu pun lainnya. Sore ini, sebaliknya, kita akan berdoa, dan lalu kita akan pergi tidur dan kau akan tidur. Kita akan tidur dengan saling menggenggam tangan satu sama lain. Engkau pergilah, nak, dan doakanlah kami. Aku memberkatimu, damai bagimu dan bagi rumah ini. Dan Yesus pergi bersama pelayan perempuan yang terpana dan terus mengulang, betapa mukjizat, Tuhanku. Betapa mukjizat, setelah berbulan-bulan, dia berbicara, dia punya akal sehat. Oh, betapa hal yang menakjubkan. Mereka mengatakan bahwa dia akan mati dalam keadaan gila. Dan aku sedih, sebab dia baik. Ya, dia baik dan itulah sebabnya mengapa Allah akan menolongnya. Selamat tinggal, perempuan. Damai sertamu juga. Yesus pergi keluar ke jalanan yang nyaris gelap gulita dan semuanya pun berakhir.